Kaidah kebahasaan teks berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat cerdas. Berjumpa lagi bersama Ibu Santina Jumatunisa. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang kemarin telah mengirimkan video menyanyi simpulan teks berita di Google Classroom Ibu. Kalian luar biasa. Ibu harap dengan kalian menyanyikan lagu teks berita, kalian sudah mengerti apa itu teks berita, unsur-unsurnya, dan ciri-cirinya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan pada teks berita. Apa saja kaidahnya? Yang pertama, kita belajar tentang bahasa baku. Yang kedua, kita belajar tentang kalimat langsung. Yang ketiga, kita belajar tentang konjungsi bahwa. Yang keempat, kita belajar kata kerja mental. Yang kelima, kita belajar keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang konjungsi tempora. Simak videonya baik-baik ya. Nah, kaidah kebahasaan teks berita yang pertama. Tadi sudah lihat tentang kata baku. Nah, bahasa yang digunakan dalam teks berita adalah bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa Indonesia yang berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI. Pedoman pembentukan istilah dan ejaan yang disempurnakan biasa disebut dengan IYD. Jadi, bahasa baku biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi dalam situasi formal atau resmi. Penggunaan bahasa baku ini bertujuan untuk menjembatani pemahaman banyak halayak, di mana bahasa baku lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Makanya dipakai di teks berita. Baik, di sini ada dua kata. Kalian pilih di rumah yang mana kata baku, yang mana tidak. Di sini ada kata apotik dengan ada apotek. Apotik atau apotek. Iya. Yang bagi yang nebak di rumah yang menjawab apotek, nah itu benar. Ibu garis bawahi ya, apotek. Apotek adalah kata baku, sedangkan apotik itu tidak baku. Ada contoh lagi yang kedua, ada abjad pakai D, ada abjad pakai T. Yang manakah kata baku? Iya, benar. Abjad pakai D yang merupakan kata baku. Contoh yang terakhir, ada cabe, ada cabai. Cabe, cabai. Yang manakah kata baku? Iya, cabai kata bakunya. Yang kedua, kaidah yang kedua itu tentang penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda. Dua tanda petik seperti contoh ini. Dan disertai keterangan penyerta. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Jadi ciri-ciri kalimat langsung itu ada dua tanda petik. Contoh kalimatnya seperti ini. Nah, di sana ada tanda petik, amplitudo gempa semakin rapat, yaitu kurang lebih 14 mm sebelum gunung meletus. Gempa vulkanik sudah tidak dapat terekam karena tremor membesar. Tanda koma, tanda petik, tutur Swantika selaku ketua tim tanggap darurat Gunung Bromo. Nah, di sana yang kalimat yang berada pada tanda petik itu disebut kalimat langsung. Dan yang tutur Swantika selaku ketua tim tanggap darurat Gunung Bromo itu adalah kalimat penyertanya. Nah, ini adalah contoh kalimat langsung. Ingat ya, kalau kalimat langsung gunakan ujaran tanda petik. Yang ketiga, kaidah ketiga, penggunaan konjungsi bahwa yang memiliki fungsi untuk menerangkan kata yang diikutinya. Biasanya penggunaan konjungsi bahwa ini apabila di dalam teks berita tersebut menggunakan kalimat tidak langsung. Nah, yang tadi Ibu sudah mencontohkan kalimat langsung, dan ini kita pakai konjungsi bahwa, yaitu kalimat tidak langsung ya. Ini contohnya, yang tadi sama kalimatnya, tapi ini Ibu ubah menjadi kalimat tidak langsung dengan kita tambahkan kata penghubung. Konjungsi itu kata penghubung ya. Kata penghubung bahwa. Ketua tim tanggap darurat Gunung Bromo, Swantika, menuturkan bahwa tremor semakin rapat dengan amplitudo kurang lebih 15 mm sebelum meletus, yang menyebabkan gempa vulkanik sudah tidak dapat terekam. Nah, di sana ada kata konjungsi bahwa. Di garis bawah ya, bahwa. Nah,
Di situ tidak ada tanda petik. Berarti kalimat itu merupakan kalimat tidak langsung. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan. Ini kata kerja mental ya, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Nah, contoh kalimatnya kita masukkan saja yang kata-kata yang Ibu jelaskan tadi. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa memilukan itu. Nah, di sana ada kata kerja mental apa? Memikirkan. Baik, kalimat yang kedua. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun. Ada kata membayangkan, dan itu disebut kata kerja mental. Kata-katanya sudah Ibu sebutkan tadi. Dan yang kelima, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat merupakan konsekuensi dari adanya unsur when, kapan, dan where, di mana. Contoh sebagai berikut. Sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung akibat dari kepulan asap. Nah, di sana ada sudah keterangan tempat dan keterangan waktu. Waktunya apa? 11.45 waktu Indonesia Barat, dan tempatnya di mana? Di Riau. Kalimat yang kedua. Gempa dengan kekuatan 6,4 skala Richter menerjang Lombok dini hari. Nah, yang mana keterangan tempatnya? Iya, kita garis bawahi. Lombok, di Lombok ya. Keterangan waktunya dini hari. Agar lebih paham, ada kalimat berikutnya. 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Perak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut bahan-bahan pokok. Di mana kejadian itu terjadi? Iya, benar. Pelabuhan penyeberangan Perak. Itu dia keterangan tempatnya. Keterangan waktunya di mana? 10 hari menjelang Lebaran. Baik. Yang terakhir, kaidah kebahasaan teks berita, yaitu penggunaan konjungsi temporal. Nah, kata-kata atau kata penghubung konjungsi temporal antara lain ada sejak, setelah, kemudian, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan adanya unsur how, bagaimana, yang menceritakan kronologis kejadian. Contohnya sebagai berikut. Tempatnya itu masuk perkampungan. Jadi kita melalui Jalan Fatmasari Raya, kemudian masuk Jalan Cindere, dan masuk Jalan Haji Ali, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan Dandi. Nah, kalimat ini tadi disebut kalimat langsung. Nah, di sana ada kata konjungsi temporal, yaitu kita garis bawahi kata kemudian. Aku rasa cukup sampai di sini dulu pembahasan mengenai kebahasaan teks berita. Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa memang kaidah kebahasaan pada penulisan berita berbeda dengan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menulis cerita biasa seperti novel atau cerpen. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menulis teks berita lebih pada penggunaan bahasa yang resmi dan formal. Nah, sampai di sini dulu ya video Ibu hari ini, dan sampai jumpa lagi. Dadah. Tugasnya ada di classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. So much love to give.